Tahu gak sih, saat konferensi pers viral, perhatian netizen bukan ke pesannya, tapi ke handphone yang digenggam Brigjen AD Arysyam Indradi. Diduga iPhone 17 Pro Max warna oranye, gadget ini belum resmi masuk Indonesia. Netizen heboh menyoroti kepemilikan pejabat Polri, sementara jalur Justip bisa membuat harga melambung hingga 2 kali lipat. Brigjen AD Arysyam Indradi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, mendadak menjadi sorotan netizen. Bukan karena pernyataannya, melainkan handphone yang digenggamnya saat konferensi pers viral baru-baru ini. Dari rekaman video, terlihat ponsel berwarna oranye yang diduga iPhone 17 Pro Max, seri terbaru yang belum resmi dijual di Indonesia. Pre-order iPhone 17 Pro Max baru dibuka di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sejak pertengahan September. Meski begitu, beberapa kalangan elit bisa mendapatkannya melalui jasa titip luar negeri, meski harga bisa melambung 2 kali lipat karena pajak dan bea masuk. Kejadian ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah pantas seorang pejabat publik memegang gadget mewah yang bahkan belum tersedia resmi di tanah air? Selain heboh di media sosial, fakta menarik lainnya soal iPhone 17 Pro Max muncul dari pre-order di negara tetangga. Sejak 12 September, konsumen di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah bisa melakukan pemesanan. Sementara di Indonesia, perangkat ini belum resmi hadir dan harga diprediksi berkisar antara 19 juta rupiah hingga 32,8 juta rupiah. Namun, beberapa kalangan jet set bisa mendapatkannya lebih cepat lewat jasa titip atau Justip, meski harus merogoh kocek lebih dalam. Harga bisa 2 kali lipat dari pasaran, ditambah biaya pajak dan bea masuk sekitar 8,9 juta rupiah per unit. Fenomena ini membuat netizen bertanya-tanya, bagaimana pejabat bisa mengakses gadget mewah yang belum resmi beredar di tanah air? Viralnya Brigjen AD Arysyam Indradi tidak lepas dari sorotan netizen. Banyak warganet bertanya-tanya, kok bisa pejabat Polri pegang gadget yang bahkan belum rilis di Indonesia? Diskusi pun meluas ke ranah etika, mempertanyakan kepantasan seorang pejabat publik menampilkan barang mewah dalam acara resmi. Beberapa pihak menilai ini bisa menimbulkan persepsi negatif, seolah jarak antara elit dan masyarakat semakin jauh. Sementara yang lain menekankan, kepemilikan gadget mewah bukan pelanggaran hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa di era digital, penampilan seorang pejabat di depan publik bisa sama viralnya dengan pernyataannya sendiri. Dari sisi hukum, Brigjen AD Arysyam Indradi tidak melanggar aturan karena pembelian iPhone 17 Pro Max melalui jasa titip sah selama pajak dan bea masuk dibayarkan. Namun dari sisi etika publik, kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius. Sebuah gadget mewah yang belum tersedia resmi di Indonesia menjadi simbol status ketika berada di tangan pejabat publik berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting, apakah pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menampilkan simbol status agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga? Etika dan citra institusi seringkali sama pentingnya dengan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, tindakan Brigjen AD Arysyam Indradi legal secara hukum karena pembelian iPhone 17 Pro Max via jasa titip sah selama pajak dibayar. Namun dari sisi persepsi publik, hal ini sangat sensitif karena menimbulkan kesan pejabat memamerkan barang mewah di acara resmi. Fenomena ini mengingatkan bahwa di era digital, popularitas bisa datang dari hal-hal tak terduga. Tahu gak sih, kadang yang bikin viral bukan apa yang dikatakan pejabat, tapi apa yang ia genggam di tangannya. Jadi, komentar di bawah, menurut kamu pantas nggak pejabat memegang gadget mewah saat jumpa pers? Penasaran sama hal-hal heboh yang bikin netizen geger? Subscribe dulu, biar nggak cuma tahu gosip, tapi tahu semua fakta uniknya.